Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitri Amaliah, NIM 11911025298, Prodi Tadis IPA 4B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya tentang hakikat belajar, mengajar, dan pembelajaran. Yang pertama yaitu pengertian belajar dan hakikat belajar. Dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah ataupun perguruan tinggi, kegiatan belajar merupakan kegiatan yang paling pokok. Ini berarti bahwa berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh peserta didik. Menurut pengertian secara psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Perubahan-perubahan tersebut akan nyata dalam seluruh aspek tingkah laku. Belajar menurut Wegulo 2002 adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. James O. Whittaker menyatakan bahwa belajar adalah proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau pengalaman. Sedangkan menurut Ergane, belajar adalah suatu proses untuk memperoleh motivasi dalam pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, dan tingkah laku. Tahap dalam belajar tergantung pada fase-fase belajar, dan salah satu tahapnya adalah yang dikemukakan oleh Whiting, yaitu yang pertama, tahap acquisition, yaitu tahap perolehan informasi. Yang kedua, tahap storage, yaitu tahap penyimpanan informasi. Dan yang ketiga, tahap retrieval, yaitu tahap pendekatan kembali informasi. Definisi yang lain menyebutkan bahwa belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu untuk memperoleh sebuah perubahan tingkah laku yang menetap, baik yang dapat diamati maupun yang tidak dapat diamati secara langsung, yang terjadi sebagai suatu hasil latihan atau pengalaman dalam interaksinya dengan lingkungan. Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa belajar adalah suatu aktivitas sadar yang dilakukan oleh individu melalui latihan maupun pengalaman yang menghasilkan perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ciri-ciri perubahan tingkah laku dalam pengertian belajar adalah yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar, misalnya individu menyadari bahwa pengetahuannya bertambah, kecakapannya bertambah, dan kebiasaannya bertambah. Yang kedua yaitu perubahan dalam belajar bersifat kontinu dan fungsional. Misalnya, seseorang yang tadinya tidak dapat menulis, selanjutnya dapat menulis dengan indah dan sebagainya. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, perubahan dalam belajar bertujuan atau terarah. Dan yang keenam, perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar yaitu yang pertama, faktor internal, di mana faktor internal itu terdiri dari faktor jasmani, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Yang kedua yaitu faktor eksternal, di mana dalam faktor eksternal terdiri dari faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Prinsip-prinsip dalam belajar yaitu yang pertama, agar seseorang benar-benar belajar harus mempunyai suatu tujuan. Yang kedua, tujuan itu harus timbul dari atau berhubungan dengan kebutuhan hidupnya dan bukan karena dipaksakan oleh orang yang lain. Yang ketiga, harus bersedia mengalami berbagai macam kesulitan dan berusaha dengan tekun untuk mencapai tujuan yang berharga baginya. Yang keempat, belajar itu harus terbukti dari perubahan kelakuannya. Dan yang kelima, selain ingin mencapai tujuan pokok, diperoleh juga tujuan yang lain. Yang kedua yaitu pengertian mengajar dan hakikat mengajar.
Mengajar merupakan suatu aktivitas mengorganisasi atau mengatur lingkungan sebaik-baiknya dan menghubungkannya dengan anak, sehingga terjadi proses belajar. Kegiatan mengajar biasanya diidentikan dengan tugas guru di sekolah dan dosen di perguruan tinggi. Mengajar pada hakikatnya adalah melakukan kegiatan belajar sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Mengajar bukanlah kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru ke siswa, melainkan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Mengajar berarti partisipasi dengan siswa dalam membentuk pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersifat kritis, dan mengadakan justifikasi. Ada beberapa pendapat yang terlalu sempit tentang mengajar. Yang pertama, mengajar adalah menyuruh anak menghafal. Yang kedua, mengajar adalah menyampaikan pengetahuan, di mana pengetahuan hanya salah satu aspek dari tujuan pendidikan. Sedangkan yang dituju adalah pembentukan seluruh pribadi anak. Yang ketiga, mengajar adalah menggunakan satu metode mengajar tertentu. Mengenal bahan pelajaran belum menjamin kesanggupan mengajarkannya. Mengenal metode-metode mengajar belum menjamin hasil baik apabila kita menggunakannya secara stereotip, artinya menggunakan metode tertentu dalam situasi. Mengajar adalah suatu usaha yang sangat kompleks, sehingga sulit menentukan bagaimanakah sebenarnya mengajar yang baik. Ada guru yang mengajarkannya baik di taman kanak-kanak, tetapi menemui kegagalan di kelas-kelas tinggi SD, dan sebaliknya ada guru besar yang pandai mengajarkan kepada mahasiswa tetapi tidak sanggup menghadapi siswa-siswa di kelas rendah atau SD. Untuk melaksanakan tugas mengajar dengan baik, guru harus memiliki kemampuan profesional, yaitu terpenuhinya 10 kompetensi guru yang meliputi: yang pertama, menguasai bahan, yaitu bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah dan bahan penunjang bidang studi. Yang kedua, mengelola program belajar mengajar. Yang ketiga, mengelola kelas. Yang keempat, penggunaan media atau sumber. Yang kelima, menguasai landasan-landasan pendidikan. Yang keenam, mengelola interaksi-interaksi belajar mengajar. Yang ketujuh, menilai prestasi siswa untuk kepentingan pelajaran. Yang kedelapan, mengenal fungsi layanan bimbingan dan penyuluhan di sekolah. Yang kesembilan, mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Dan yang ke-10, memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan belajar. Mengajar dapat dipandang sebagai menciptakan situasi di mana diharapkan anak didik dapat belajar dengan efektif. Yang ketiga yaitu pengertian pembelajaran dan hakikat pembelajaran. Pembelajaran dapat didefinisikan sebagai suatu sistem atau proses membelajarkan subjek didik atau pembelajar yang direncanakan atau didesain, dilaksanakan, dievaluasi secara sistematis agar subjek didik atau pembelajar dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Terdapat dua konsep yang tidak bisa dipisahkan dalam kegiatan pembelajaran, yaitu belajar dan mengajar. Belajar mengacu kepada apa yang dilakukan siswa, sedangkan mengajar mengacu kepada apa yang dilakukan oleh guru. Pembelajaran dapat dipandang dari dua sudut. Yang pertama, pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem. Pembelajaran terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisasi, antara lain tujuan pembelajaran, media pembelajaran, pengorganisasian kelas, evaluasi pembelajaran, dan tindak lanjut pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran dipandang sebagai suatu proses yang meliputi kegiatan yang dilakukan oleh guru, mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, sampai evaluasi dan program tindak lanjut yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Pembelajaran merupakan suatu proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan berbagai sumber belajar yang ada di lingkungan belajar tersebut.
Menurut aliran behavioristik, dalam Hamdani menyatakan bahwa pembelajaran adalah usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan lingkungan atau stimulus. Selanjutnya, menurut Gagni dan kawan-kawan dalam Warsita mengatakan bahwa pembelajaran adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar peserta didik, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar peserta didik yang bersifat internal. Warsita menjelaskan bahwa ada 5 prinsip yang menjadi landasan pengertian pembelajaran. Yang pertama, pembelajaran sebagai usaha untuk memperoleh perubahan perilaku. Prinsip ini mengandung makna bahwa ciri utama proses pembelajaran itu adalah adanya perubahan perilaku dalam diri peserta didik. Yang kedua yaitu hasil pembelajaran ditandai dengan perubahan perilaku secara keseluruhan. Yang ketiga, pembelajaran merupakan suatu proses. Yang keempat, proses pembelajaran terjadi karena adanya sesuatu yang mendorong dan adanya suatu tujuan yang dicapai. Dan yang kelima, pembelajaran merupakan bentuk pengalaman. Ciri-ciri pembelajaran yang pertama, pembelajaran dilakukan secara sadar dan direncanakan dengan sistematis. Yang kedua, pembelajaran dapat menumbuhkan perhatian dan motivasi siswa dalam belajar. Yang ketiga, pembelajaran dapat menyediakan bahan belajar yang menarik perhatian dan menantang siswa. Yang keempat, pembelajaran dapat menggunakan alat bantu belajar yang tepat dan menarik. Yang kelima, pembelajaran dapat menciptakan suasana belajar yang aman dan menyenangkan bagi siswa. Oleh karena itu, pembelajaran pasti mempunyai tujuan, yaitu membantu siswa agar memperoleh berbagai pengalaman, dan dengan pengalaman itu, tingkah laku siswa bertambah, baik kuantitas maupun kualitas. Komponen-komponen pembelajaran yaitu yang pertama, tujuan. Tujuan adalah suatu harapan atau cita-cita yang dicapai dari pelaksanaan suatu kegiatan. Yang kedua, materi pembelajaran. Materi pembelajaran merupakan substansi yang disajikan dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik. Komponen yang ketiga ini mempunyai fungsi yang sangat menentukan. Keberhasilan pencapaian tujuan sangat ditentukan oleh komponen ini. Yang keempat yaitu media. Media merupakan wahana penyalur informasi belajar atau penyalur pesan. Yang kelima, evaluasi. Evaluasi bukan saja berfungsi untuk melihat keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran, tetapi juga berfungsi sebagai umpan balik bagi guru atas kinerjanya dalam pengelolaan pembelajaran. Peran guru dalam proses pembelajaran yang pertama, guru sebagai sumber belajar. Yang kedua, guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, guru sebagai pengelola. Yang keempat, guru sebagai demonstrator. Yang kelima, guru sebagai pembimbing. Yang keenam, guru sebagai motivator. Yang ketujuh, guru sebagai evaluator. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sistem pembelajaran yang pertama, faktor guru. Dalam proses pembelajaran, guru tidak hanya berperan sebagai teladan bagi siswa yang diajarkannya, tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran. Yang kedua, faktor siswa. Siswa adalah organisme yang unik dan berkembang sesuai dengan tahap perkembangannya. Yang ketiga, faktor sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang mendukung secara langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Dan prasarana adalah suatu yang secara tidak langsung dapat mendukung keberhasilan proses pembelajaran, misalnya jalan menuju sekolah, penerangan sekolah, kamar kecil, dan lain-lain. Yang keempat, faktor lingkungan. Faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran yaitu faktor organisasi kelas dan faktor iklim sosial psikologis. Faktor organisasi kelas meliputi jumlah siswa dalam suatu kelas, sedangkan faktor iklim sosial psikologis merupakan keharmonisan hubungan antara orang yang terlibat dalam proses pembelajaran. Baik, sekian hasil makalah dari kelompok saya.
saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.